Legenda Dewa Bintang. Chapter 46. Racun Penghancur Jiwa. Sebelumnya, ketika Xiao Lang dan ke-10 tetua klan bertarung di luar kediaman, Xiao Ye nampak tengah menceritakan pada Xiao Anming tentang kekuatan Xiao Lang yang sesungguhnya. "Kakak, jika hanya 10 tetua saja aku yakin dia masih bisa menghadapinya," kata Xiao Ye. "Adik Ye, apa maksudmu?" tanya Xiao Anming. "Begini, saat aku bertarung dengannya, aku bisa merasakan kekuatan yang sangat besar darinya, bahkan aku yang pendekar dewa saja sangat sulit mendaratkan satu pukulan di tubuhnya, jadi menurutku sebaiknya kita mencari cara untuk mengalahkannya tanpa menggunakan kekuatan," kata Xiao Ye menjelaskan. "Jika memang demikian, berarti ke-10 tetua bisa saja kalah," gumam Xiao Anming. "Bagaimana jika kita gunakan cara itu?" tanya Xiao Ye. "Maksudmu?" tanya Xiao Anming bingung. "Kita gunakan cara yang sama sewaktu kita mengalahkan ayahnya waktu dulu," kata Xiao Ye. "Hahaha, bagus adik Ye, idemu sangat bagus. Kalau begitu aku akan mengambil bendanya," ucap Xiao Anming kemudian pergi ke kamarnya. Beberapa menit kemudian Xiao Anming kembali ke aula pertemuan dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Xiao Anming kemudian membuka kotak tersebut dan di dalamnya terdapat sebuah bola berwarna hijau kehitaman dengan aura kekuatan yang sangat mengerikan. "Tidak kusangka aku akan menggunakan benda ini sekali lagi," ucap Xiao Anming pelan. "Kakak lihat, bis spirit bocah itu ternyata seekor naga," kata Xiao Ye sambil menunjuk ke arah Xiao Lang. Mata Xiao Anming terbelalak ketika melihat naga tersebut, tubuhnya bergetar hebat karena ketakutan, wajahnya berubah pucat dan keringat dingin bercucuran dari dahinya. Xiao Ye yang bingung dengan perubahan kakaknya mencoba untuk bertanya. "Kakak, ada apa?" tanya Xiao Ye. "Itu bukan naga biasa, bis spirit bocah itu adalah Dewa Agung Naga Azure," jawab Xiao Anming. "Apa? Gawat, jika memang demikian kita harus segera menghentikannya," kata Xiao Ye. Xiao Ye kemudian mengambil kotak yang ada di tangan Xiao Anming. Setelah itu Xiao Ye mengeluarkan bola kecil tersebut dengan menggunakan energi Qi-nya. "Adik Ye, lemparkan sekarang," kata Xiao Anming. Xiao Ye menganggukkan kepalanya pelan. Dengan menggunakan energi Qi-nya, Xiao Ye melemparkan bola kecil tersebut ke arah Xiao Lang. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi ketika bola kecil tersebut mengenal Xiao Lang dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Xiao Lang terpental beberapa meter ke belakang. Xiao Lang tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Dek! Jantung Xiao Lang tiba-tiba berdetak cepat. Dadanya terasa sangat sakit, pandangan Xiao Lang tiba-tiba menjadi buram. Xiao Lang mencoba untuk bangkit namun ia tidak bisa, kekuatan tubuhnya seperti menghilang dan dapat ia rasakan bahwa energi Qi-nya perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. "Apa yang terjadi?" gumam Xiao Lang. "Hahaha, apa kau merasa kekuatanmu menghilang?" tanya Xiao Ye. "Apa yang kalian lakukan padaku?" tanya Xiao Lang dengan nada marah. "Hahaha, kau mau tahu? Kau terkena racun penghancur jiwa. Racun ini memang tidak mematikan tapi racun ini akan terus mengikis energi Qi dalam dirimu secara perlahan. Setelah energi Qi-mu terkuras habis maka tingkat kultivasimu akan semakin menurun kemudian menghilang," kata Xiao Anming. "Oh ya? Kau mau tahu satu rahasia? Sebenarnya ayahmu Xiao Erlong adalah orang pertama di benua bintang timur ini yang berhasil masuk ke tahapan dunia immortal. Jika aku tidak salah ingat tingkat kultivasinya saat itu adalah tahap expert. Dia sangat dipuja dan dihormati di klan, bahkan dianggap sebagai dewa oleh orang-orang klan. Tapi karena kami tidak menyukainya makanya kami berkonspirasi untuk membuangnya. Dan kau tahu,
karena racun penghancur jiwa inilah dia berhasil kami singkirkan, hahaha. Kata Xiao Anming sambil tertawa lantang. Kalian benar-benar manusia rendahan, suatu hari nanti akan aku hancurkan kalian semua, kata Xiao Lang sinis. Hahaha, lakukan saja jika kau bisa, ujar Xiao Ye. Buang dia ke jurang tanpa dasar, kata Xiao Anming memberi perintah. Baik ketua, jawab para tetua serempak, kemudian mengangkat tubuh Xiao Lang yang sudah tidak berdaya ke jurang tanpa dasar. Di dalam dunia jiwa, Xiao Guang dan Silong mengamuk sejadi-jadinya, mereka berdua sangat marah dan benci kepada klan Xiao, terlebih lagi mereka tidak bisa keluar dari dunia jiwa. Klan Xiao, kalian tunggu saja. Kalian semua pasti akan aku musnahkan dari dunia ini, kata Silong marah. Silong, kau awasi keadaan di luar, aku akan mencoba menetralisir racun ini, kata Xiao Guang. Baiklah, sebaiknya kau berhasil, jawab Silong. Semoga saja, tapi dengan kekuatanku yang sekarang kemungkinannya sangat kecil, ucap Xiao Guang pelan. Berjuanglah, ujar Silong. Setelah terbang selama beberapa jam dengan kecepatan tinggi, para tetua yang sedang membawa Xiao Lang akhirnya sampai di tepi sebuah jurang yang sangat dalam. Jurang tersebut bernama jurang tanpa dasar karena memang kedalaman jurang tersebut yang sama sekali tidak bisa diukur. Siapa saja yang terjatuh ke dalam jurang tanpa dasar maka sudah dipastikan dia tidak akan pernah bisa keluar, bahkan kemungkinan untuk selamat kurang dari 1%. Hahaha, silahkan nikmati waktumu di dalam jurang ini, itu pun jika kau berhasil selamat, kata salah satu tetua klan. Mereka kemudian melemparkan tubuh Xiao Lang ke dalam jurang tanpa dasar. Setelah memastikan Xiao Lang benar-benar masuk ke dalam jurang tersebut, mereka langsung terbang kembali ke klan Xiao. Ayah, kakak, semuanya selamat tinggal, maaf tidak sempat menemui kalian, ucap Xiao Lang lirih. Di Sekte Naga Halilintar, Xiao Erlong yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya ketika merasakan ada sesuatu yang menusuk hatinya. Awalnya dia mengira itu hanya hal biasa, namun semakin lama perasaan hatinya semakin tidak tenang. Ada apa ini? Gumam Xiao Erlong. Paman, cepat ikut aku, ada sesuatu yang gawat, kata Xiao Feng yang tiba-tiba muncul di dekat Xiao Erlong. Fenger, ada apa? Tanya Xiao Erlong. Adik Lang, sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya, jawab Xiao Feng. Dek. Jantung Xiao Erlong tiba-tiba terasa berhenti saat mendengar ucapan Xiao Feng. Xiao Erlong kemudian langsung menghilang dari tempatnya dan hanya dalam beberapa tarikan nafas dia sudah berada di dalam kamarnya. Hal pertama yang Xiao Erlong cari adalah giok jiwa milik Xiao Lang. Tubuh Xiao Erlong gemetaran dan wajahnya berubah menjadi pucat ketika ia melihat giok jiwa milik Xiao Lang sudah retak dan cahayanya mulai meredup secara perlahan-lahan. Giok jiwa adalah sebuah batu giok khusus yang menyimpan kekuatan jiwa seseorang. Giok jiwa biasanya hanya digunakan oleh klan, sekte ataupun keluarga kerajaan dan kekaisaran untuk melihat anggota keluarga ataupun murid mereka yang sedang menjalankan misi atau hal lainnya yang jaraknya sangat jauh. Bila terjadi sesuatu kepada orang tersebut maka, giok jiwa akan menunjukkan keanehan seperti cahayanya meredup ataupun retak, namun jika orang tersebut telah mati maka giok jiwanya akan hancur. Langer, apa yang terjadi padamu, ucap Xiao Erlong lirih. Chapter 47. Aku adalah kau, dan kau adalah aku. Di mana ini? Gumam Xiao Lang ketika melihat keadaan di sekitarnya yang hanya ada kegelapan. Tubuhnya terasa sangat dingin dan juga sakit. Kaki dan tangannya sama sekali tidak bisa gerakan, seperti ada sesuatu yang menahan tangan serta kakinya. Kenapa aku tidak bisa bergerak, ucap Xiao Lang.
Xiao Lang mengedarkan pandangannya ke seluruh tempat aneh tersebut, namun sejauh matanya memandang yang ia lihat hanyalah kegelapan, tidak ada benda lain di tempat tersebut kecuali dirinya yang tengah melayang-layang tanpa arah. Apa ini alam kematian? Tanya Xiao Lang pada diri sendiri. Padahal aku ingin balas dendam dengan orang-orang klan Xiao, tapi malah aku yang mati duluan, gumam Xiao Lang. Siapa bilang kau mati? Tiba-tiba terdengar suara misterius yang entah dari mana datangnya. Siapa itu? Tanya Xiao Lang, sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh arah. Apa kau benar-benar tidak tahu siapa diriku? Tanya suara misterius tersebut. Bagaimana aku bisa tahu jika aku tidak bisa melihatmu? Jawab Xiao Lang kesal. Hahaha, kau sebenarnya mengenal dengan baik diriku meskipun kau tidak bisa melihatku, ucap suara misterius. Ayolah, apa maksud perkataanmu itu? Kata Xiao Lang kesal. Apa kau benar-benar tidak tahu? Tanya suara misterius tersebut. Xiao Lang tidak menjawab, ia mencoba untuk mengingat-ingat kembali siapa saja yang pernahlah temui di benua Bintang Timur. Namun ia merasa sama sekali belum memiliki teman di benua Bintang Timur ini. Maaf, aku benar-benar tidak ingat, kata Xiao Lang. Kau terlalu cepat menyerah, ingatlah kembali maka kau akan tahu siapa aku, ucap suara tersebut. Di dalam dunia jiwa, Silong dan Xiao Guang yang sedang mencoba memulihkan tubuh Xiao Lang tiba-tiba merasakan energi yang sangat luar biasa kuat. Tubuh mereka berdua tiba-tiba bergetar hebat ketika merasakan tekanan yang sangat kuat menerpa tubuh mereka. Energi ini. Tidak salah lagi, energi ini adalah miliknya, ujar Xiao Guang. Tapi bagaimana mungkin energi ini ada di dalam diri Tuan? Bukankah energi ini hanya milik orang itu? Tanya Silong. Jawabannya hanya dua. Pertama, energi tersebut ditransfer langsung ke tubuh Tuan, atau Tuan adalah pemilik dari energi ini, jawab Xiao Guang. Apa? Jika begitu berarti, apapun yang kau pikirkan sekarang, sebaiknya diam dan saksikan saja atau kita berdua akan dalam masalah, ucap Xiao Guang. Xiao Lang masih mencoba mengingat-ingat setiap kejadian ataupun setiap pertemuannya dengan seseorang. Namun seberapa keras pun ia mencoba, ia tetap tidak menemukan siapa yang tengah berbicara dengannya saat ini. Namun Xiao Lang masih belum mau menyerah, telah menghela nafas panjang kemudian menenangkan pikiran dan hatinya. Setelah benar-benar tenang, Xiao Lang mencoba mengingat kembali setiap pertemuannya dengan seseorang. Namun kali ini ada yang aneh, pasalnya dalam ingatannya sekarang setiap orang yang ia temui malah mirip dirinya. Atau lebih tepatnya dia memang bertemu dengan dirinya sendiri. Apa ini? Kenapa semua yang aku temui hanya diriku saja, batin Xiao Lang. Apa jangan-jangan? Benar sekali apa yang kau pikirkan, ujar suara misterius tersebut. Jadi maksudmu kau adalah diriku? Tanya Xiao Lang. Hahaha, benar sekali. Aku adalah kau dan kau adalah aku, jawab suara misterius. Apa maksud dari semua ini? Apakah orang yang sama dengan yang waktu itu? Tanya Xiao Lang. Hahaha, bukan. Orang yang waktu itu kau temui adalah orang yang dulunya dikenal sebagai dewa perang. Ada juga yang menyebutnya dewa tombak naga, lalu ada juga yang menyebutnya sebagai dewa naga. Sedangkan aku adalah aku juga adalah kau. Memang sekarang belum waktunya untuk semuanya terungkap, tapi aku akan memberikanmu sebuah ingatan yang mungkin akan berguna bagimu di masa depan nanti. Namun ingatan ini bukan tentang diriku, tapi tentang seorang pemuda yang mampu menggetarkan alam dewa, jawab suara misterius. Semua ini begitu rumit bagiku. Kenapa kau tidak langsung memberitahukan saja siapa dirimu? Atau setidaknya muncul saja di hadapanku sekarang, kata Xiao Lang.
Hahaha, untuk sekarang kekuatanmu masih belum cukup untuk itu, kata suara misterius. Selalu saja masalah kekuatan yang kalian bicarakan, ucap Xiao Lang. Sekarang aku sudah tidak bisa berkultivasi lagi, energi ki dalam tubuhku benar-benar telah terkuras habis. Aku tidak ubahnya seperti waktu dulu, bahkan aku tidak menyangka jalan yang kutempuh sebagai kultivator sangat singkat, lanjut Xiao Lang. Bodoh, apa kau pikir menjadi kultivator benar-benar hebat? Apa kau tahu dewa penguasa alam semesta ini bukanlah kultivator, kata suara misterius. Bagaimana itu mungkin? Tanya Xiao Lang bingung. Semuanya akan terjawab suatu hari nanti, sekarang aku akan pergi, kata suara misterius kemudian menghilang begitu saja. Bersamaan dengan hilangnya suara misterius tersebut, sebuah ingatan tiba-tiba muncul di dalam otak Xiao Lang hingga membuat kepalanya terasa sangat sakit. Aarrkkke. Xiao Lang berteriak keras ketika ia merasakan sakit yang sangat luar biasa di kepalanya. Lah bisa merasakan bahwa kepalanya akan benar-benar pecah jika rasa sakit tersebut tidak berhenti. Flashback, ingatan Xiao Lang. Ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum benua bintang pecah menjadi beberapa bagian dan dikuasai oleh berbagai macam kekaisaran. Benua bintang awalnya adalah sebuah daratan luas yang hanya dikuasai oleh satu kekaisaran, yaitu Kekaisaran Bintang. Kaisar yang memimpin benua bintang adalah seorang pria kejam dan sangat jahat. Penderitaan dan penindasan terjadi di mana-mana. Di tengah kepemimpinan Kaisar Bintang yang sangat kejam dan biadab, seorang pemuda yang berasal dari keluarga miskin memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu membantu orang-orang lemah dan berniat suatu hari nanti bisa meruntuhkan kekuasaan Kaisar Bintang. Setiap harinya Zhao Guang berlatih di dalam hutan menggunakan sebatang kayu yang buat seperti tombak. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kegiatan Zhao Guang di dalam hutan, karena memang Zhao Guang melakukan semuanya secara diam-diam. Waktu terus berlalu, tanpa terasa sudah lebih dari 2 tahun Zhao Guang berlatih di dalam hutan. Sekarang kemahirannya dalam menggunakan tombak sudah tidak bisa diragukan lagi, bahkan mungkin dia adalah pengguna tombak terhebat di benua bintang. Suatu hari ketika Zhao Guang hendak melakukan latihan rutinnya di hutan, tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya keemasan melesat ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi. Karena sangat penasaran, Zhao Guang kemudian mengikuti arah sinar tersebut. Setelah 1 jam berlari di dalam hutan, Zhao Guang akhirnya menemukan cahaya yang sebelumnya ia lihat dan ternyata itu adalah bintang kecil. Ini bintang kecil, ucap Zhao Guang. Chapter 48. Penguasa Benua Bintang. Bintang kecil yang tengah berada di depan Zhao Guang tiba-tiba berubah menjadi seorang pria yang mengenakan zirah emas. Aura pria tersebut terasa sangat agung, bahkan Zhao Guang dipaksa untuk berlutut di hadapan pria itu. Tuanku menjawab harapanmu, kau akan dianugerahi energi bintang yang merupakan intensitas tertinggi di dunia ini. Akan tetapi setelah kau mendapatkan energi bintang kau harus menjaga keamanan dunia ini. Jika kau melakukan hal yang tidak baik dengan kekuatan ini maka kau akan mendapatkan ganjarannya, kata pria tersebut tegas. Zhao Guang sangat senang ketika mendengar penjelasan pria misterius tersebut. Sudah sangat lama ia memimpikannya hari di mana La akan mendapatkan kekuatan untuk membantu yang lemah. Pria misterius tersebut kemudian menyentuh dahi Zhao Guang dengan ujung telunjuknya. Dan dari ujung telunjuk pria tersebut Zhao Guang bisa merasakan ada energi yang sangat besar masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Zhao Guang diselimuti oleh cahaya keemasan, bersamaan dengan itu kekuatan dalam diri Zhao Guang perlahan-lahan mulai bertambah kuat. Aku sudah menyelesaikan tugasku, sekarang tugasmu adalah menjaga tubuh bintangku agar tetap utuh dan tidak hancur. Suatu saat nanti akan ada orang yang pantas menerima tubuh bintangku, namun sebelum waktu itu tiba kau harus menjaga tubuh bintangku,
kata pria tersebut kemudian berubah kembali menjadi bintang. Kau tenang saja, aku pasti akan menjaga tubuhmu ini, gumam Zhao Guang, kemudian mengambil bintang kecil yang cahayanya mulai redup tersebut. Setelah mendapatkan kekuatan, Zhao Guang kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke kedalaman hutan untuk berlatih dengan tombak kayunya. Zhao Guang kali ini berniat untuk latihan dalam waktu yang cukup lama, setidaknya dia harus mempersiapkan semuanya sebelum melakukan rencananya untuk meruntuhkan kepemimpinan Kalsar Bintang. Beberapa bulan telah berlalu, Zhao Guang telah menyelesaikan latihannya dan kali ini ia akan benar-benar menyerang Kekaisaran Bintang. Ketika ia akan mulai melakukan perjalanan kembali, tiba-tiba getaran hebat terjadi dari dalam tanah. Zhao Guang meningkatkan kewaspadaannya, dia melompat menjauh dari tanah dan melayang di udara. BBOOMMMM GGRROOAARRR. Ledakan keras terjadi dari dalam tanah. Bersamaan dengan itu seekor naga yang sangat besar dan berwarna biru keluar dari dalam tanah dan meraung dengan sangat keras. Ini bis spirit naga bumi, batin Zhao Guang. Kalau begitu kau akan menjadi bahan percobaan kekuatanku, ucap Zhao Guang kemudian langsung menyerang bis spirit tersebut. Pertarungan tidak berlangsung lama, karena memang kekuatan Zhao Guang sudah sangat luar biasa. Setelah mengalahkan bis spirit tersebut, Zhao Guang langsung melesat terbang kembali ke Kekaisaran. Kaisar Bintang, mulai sekarang kau harus selalu waspada, karena kekejamanmu akan segera berakhir di tanganku, gumam Zhao Guang. AARRKKKEE. Xiao Lang berteriak keras akibat kepalanya yang benar-benar sakit karena ingatan yang tiba-tiba muncul di otaknya. Kenapa ingatan ini malah ada dalam pikiranku? Memangnya apa hubungan pria itu dengan diriku? Ucap Xiao Lang. Ingatan Xiao Lang kemudian menunjukkan peperangan hebat yang terjadi di benua bintang ribuan tahun yang lalu. Dalam peperangan tersebut terlihat Zhao Guang memimpin para pemberontak untuk menyerang Kekaisaran Bintang. Peperangan tersebut berlangsung selama berbulan-bulan, tidak terhitung lagi berapa banyak nyawa yang telah melayang akibat peperangan tersebut. Meskipun begitu, usaha dan pengorbanan yang mereka lakukan membuahkan hasil karena Kaisar Bintang berhasil dibunuh oleh Zhao Guang. Setelah peperangan besar tersebut, Zhao Guang kemudian diangkat menjadi pemimpin benua bintang, bahkan dia diberikan julukan sebagai penguasa benua bintang. Flashback End. Xiao Lang masih terengah-engah akibat menahan sakit di kepalanya. Selain itu Xiao Lang masih sangat bingung dengan apa yang baru saja ia alami. Berulang kali ia mencoba untuk mencari hubungan antara dirinya dan pemuda yang bernama Zhao Guang tersebut. Namun ia masih belum mengerti di mana letak hubungan dirinya dan pemuda tersebut. Aku masih belum mengerti dengan situasi saat ini, bahkan aku masih tidak tahu di mana aku sekarang, gumam Xiao Lang. Tubuhku tidak bisa digerakkan, tidak ada teman untuk mengobrol, tidak bisa masuk ke dunia jiwa, lalu apa gunanya aku berada di sini, kata Xiao Lang kesal. Sementara Xiao Lang masih melayang-layang tak tahu arah di tempat yang sama sekali tidaklah ketahui, tubuh asli Xiao Lang tergeletak tak sadarkan diri di dasar jurang, tubuhnya sangat pucat, di sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan salah satu lengannya patah. Beberapa saat kemudian, seorang pria dengan jubah hitam yang telah usang datang menghampiri tubuh Xiao Lang. Pria tersebut kemudian mengangkat tubuh Xiao Lang menggunakan kekuatannya. Lalu ia membawa pergi tubuh Xiao Lang ke sebuah gua yang tidak terlalu jauh dari tempat Xiao Lang tergeletak. Sungguh anak muda yang luar biasa, jatuh dari ketinggian yang tidak bisa diukur tapi dia masih bisa selamat, gumam pria misterius tersebut. Sementara itu di Sekte Naga Halilintar, semua orang nampak khawatir dengan keadaan Xiao Lang.
setelah Xiao Feng mengatakan bahwa gelok jiwa milik Xiao Lang retak dan cahayanya menjadi semakin redup, suasana di sekte benar-benar menjadi gempar. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa kultivator hebat seperti Xiao Lang mengalami masalah yang sampai membuat giok jiwa miliknya retak bahkan cahayanya meredup. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Tanya tetua pertama. Aku juga tidak tahu harus melakukan apa, masalahnya kita tidak tahu di mana Langer berada saat ini, kata Xiao Erlong. Paman, bagaimana jika kita meminta bantuan Kalsar yang untuk mencari keberadaan adik Lang? Tanya Xiao Feng. Itu tidak perlu Fenger, yang jelas kita sekarang hanya bisa berharap semoga adikmu baik-baik saja. Katakan pada seluruh murid untuk tetap tenang dan lanjutkan berkultivasi, kata Xiao Erlong. Baik pemimpin. Baik paman. Setelah itu Xiao Erlong kembali ke dalam kamarnya. Xiao Erlong kemudian mengambil giok jiwa milik Xiao Erlong dan memeluknya dengan erat. Anakku, dimanapun kau saat ini, semoga kau baik-baik saja, gumam Xiao Erlong. Sedangkan di halaman sekte, para tetua kemudian mengumpulkan seluruh murid untuk memberitahukan apa yang telah diperintahkan oleh Xiao Erlong. Dengarkan semuanya. Untuk saat ini kita diminta oleh pemimpin untuk tetap melanjutkan pelatihan seperti biasa, sedangkan untuk masalah Tuan Muda, kami para tetua dan pemimpin sekte akan berusaha mencari tahu di mana Tuan Muda saat ini. Siapapun yang menyebabkan Tuan Muda dalam kondisi seperti ini, tidak peduli siapapun itu atau sekuat apapun mereka, kita pasti akan membalas perbuatan mereka berkali-kali lipat, kata tetua pertama. Para murid merasa sedikit kecewa dengan keputusan pemimpin mereka, padahal sebenarnya mereka berharap akan mencari keberadaan Xiao Lang di luar sana, namun mereka juga tidak bisa melakukan apapun karena mereka sama sekali tidak tahu di mana keberadaan Xiao Lang saat ini. Selain itu mencari keberadaan Xiao Lang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Chapter 49. Guru Silin. Waktu berlalu dengan sangat cepat, tanpa terasa beberapa minggu telah berlalu, namun Xiao Lang masih belum juga membuka matanya. Pria misterius yang menyelamatkan Xiao Lang terus saja berusaha mengirim energi Qi ke dalam tubuh Xiao Lang agar tubuhnya tidak cacat sepenuhnya. Perjuangan anak ini sungguh luar biasa, tapi ini sangat aneh kenapa dia masih bisa tetap bertahan tanpa energi Qi spiritual, gumam pria misterius tersebut. Semoga saja kau bisa segera sadar, karena jika tidak aku akan kehilangan seseorang yang sangat berbakat untuk jadi penerusku, kata pria misterius tersebut. Setelah selesai mentransfer energi Qi ke dalam tubuh Xiao Lang, pria tersebut kemudian pergi meninggalkan gua. Ketika ia telah sampai di mulut gua tiba-tiba saja lah menghilang bagaikan dibawa pergi oleh hembuskan angin. Beberapa menit setelah kepergian pria misterius tersebut, Xiao Lang akhirnya membuka matanya kembali. Hal pertama yang ia rasakan adalah sakit di sekujur tubuhnya seakan-akan semua tulangnya telah remuk. Ak! Xiao Lang sedikit mengerang menahan rasa sakit di tubuhnya. Ia ingin bangkit dan duduk untuk meregangkan semua otot-ototnya yang terasa kaku, namun ia tidak bisa, karena tubuhnya seperti lumpuh total. Tubuhku rasanya mau remuk, gumam Xiao Lang. Tuan, syukurlah Anda sudah sadar, sapa Silong dan Xiao Guang dari dunia jiwa. Aku merasa senang karena masih bisa berkomunikasi dengan kalian. Oh ya, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Tanya Xiao Lang. Sudah hampir 1 bulan Tuan. Dan selama ini ada seorang pria misterius yang telah menyelamatkan Tuan, jawab Xiao Guang. Pria misterius. Lalu di mana dia sekarang? Tanya Xiao Lang. Beberapa menit yang lalu pria tersebut pergi entah kemana, jawab Silong. Begitu ya, jadi di mana kita sekarang? Tanya Xiao Lang. Kita di dalam gua Tuan.
dan kita masih terjebak di dalam jurang tanpa dasar, jawab Xiao Guang. Apa kau tidak bisa membawaku keluar Silong? Tanya Xiao Lang lagi. Maaf Tuan, jangankan untuk membawa Tuan keluar dari jurang ini, bahkan sekarang aku sama sekali tidak bisa keluar dari dunia jiwa, jawab Silong. Jadi begitu ya, maaf sudah membuat kalian berdua terjebak di dalam dunia jiwa, kata Xiao Lang menyesal. Tidak masalah Tuan, karena memang sudah seharusnya tempat kami di sini, ujar Xiao Guang. Saat mereka tengah asik mengobrol, pria misterius yang telah menyelamatkan Xiao Lang akhirnya kembali dengan beberapa buah-buahan segar di tangannya. Apa kau sudah baikan? Tanya pria tersebut. Lumayan, terima kasih karena Tuan telah menyelamatkan aku. Namaku Xiao Lang, jika boleh tahu siapa Tuan ini? Sebenarnya, tanya Xiao Lang ramah. Panggil saja aku Silin, jawab pria misterius tersebut. 2. Tuan Silin, terima kasih telah menyelamatkan aku, ucap Xiao Lang tulus. Tidak apa-apa, jangan terlalu kau pikirkan, kalau bisa jangan panggil aku Tuan, panggil saja aku Senior, kata Silin. Baiklah, Senior Silin, sudah berapa lama Anda berada di jurang tanpa dasar? Tanya Xiao Lang. Jika aku tidak salah ingat, aku di sini sudah hampir 1000 tahun lamanya. Aku sampal lupa ini makanlah, jawab Silin sambil menyerahkan buah-buahan yang ia bawa pada Xiao Lang. Maaf Senior, tapi aku tidak bisa bergerak, ucap Xiao Lang ramah. Silin tidak menjawab ucapan Xiao Lang, kemudian menyentuh tangan kanan Xiao Lang yang sebelumnya telah patah akibat terjatuh dari jurang. Aura yang sangat hangat dan nyaman bisa Xiao Lang rasakan di seluruh tangan kanannya. Beberapa saat kemudian tangan kanannya kembali seperti sedia kala, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa dengan tangan kanannya sebelumnya. Terima kasih Senior, Anda sungguh hebat, kata Xiao Lang kemudian mengambil buah apel yang ada di sampingnya. Apakah Senior benar-benar telah berada di sini selama hampir 1000 tahun? Tanya Xiao Lang. Kurang lebih begitu, jawab Silin singkat. Tapi bagaimana bisa? Senior bahkan terlihat masih begitu muda, kata Xiao Lang bingung. Hahaha, wajah tidak selamanya bisa menunjukkan usia seseorang, jawab Silin. Aku masih bingung, tapi apapun itu yang jelas aku sangat berterima kasih pada Senior, ucap Xiao Lang. Sudah aku katakan padamu, jangan terlalu dipikirkan, dan jika boleh aku tahu kenapa kau sampai terjatuh ke jurang tanpa dasar ini? Tanya Silin. Xiao Lang kemudian menceritakan semuanya pada Silin, mulai dari kedatangannya yang sama sekali tidak disambut oleh anggota klan hingga pertarungannya melawan ke-10 tetua klan. Xiao Lang juga menceritakan bahwa saat pertarungan tersebut ia telah dicurangi dan diserang secara diam-diam oleh Xiao Anming dan Xiao Ye menggunakan racun penghancur jiwa. Xiao Lang juga mengatakan bahwa semua ini terjadi karena dirinya yang tidak waspada. Jika saja dia lebih berhati-hati maka Allah tidak akan terkena racun tersebut. Lalu apa yang akan kau lakukan pada mereka? Tanya Silin. Aku sangat ingin balas dendam, tapi aku sudah tidak punya kekuatan. Sekarang aku tidak ubahnya seperti manusia biasa, jawab Xiao Lang. Kau salah nak, jalan hidup seorang pendekar bukan hanya terbatas pada kultivasi. Kau tetap bisa menggunakan energi alam meskipun tanpa kultivasi, kata Silin. Benarkah? Tapi bagaimana caranya? Tanya Xiao Lang semakin bingung. Sebelum itu apa kau bersedia menjadi muridku? Tanya Silin. Xiao Lang nampak ragu-ragu, namun karena tujuannya yang ingin balas dendam dengan klan Xiao, Xiao Lang akhirnya menerima syarat tersebut dan dia mengaku bahwa Silin adalah gurunya. Baiklah aku bersedia, jawab Xiao Lang. Bagus, karena memang itulah yang aku inginkan, ucap Silin.
Tapi guru, maaf murid tidak bisa memberikan penghormatan pada guru, ucap Xiao Lang sedih. Tidak apa-apa Langer, guru bisa mengerti hal itu, kata Silin. Baiklah dengarkan guru, selain berkultivasi ada cara yang lebih efektif menggunakan energi alam. Caranya adalah kau cukup mengumpulkan energi tersebut di setiap bagian tubuhmu, lalu kau bisa menggunakannya sebagai senjata, ataupun membuatnya terlihat seperti sihir, kata Silin. Tapi bagaimana caranya guru, aku masih belum mengerti, ucap Xiao Lang. Maka itulah tugasmu sekarang, kau harus berhasil mengumpulkan energi alam di tangan kirimu sebelum guru kembali, ujar Silin. Tapi guru, Langer, berpikirlah terlebih dulu sebelum mengatakan tidak bisa, kata Silin singkat kemudian menghilang. Apa maksudnya? Gumam Xiao Lang. Xiao Guang, Silong, apa kalian tahu caranya? Tanya Xiao Lang. Maaf Tuan, kami juga tidak mengerti caranya, tapi, meskipun Tuan kehilangan energi Ki, Tuan masih memiliki energi bintang. Hanya saja Tuan harus membangkitkan kekuatan bintang terlebih dulu sebelum menggunakan energinya, jawab Xiao Guang. Benar Tuan, selain itu Tuan juga punya energi, darah bahkan aura Raja Naga, tapi sekarang untuk menggunakan kekuatannya Tuan harus benar-benar membangkitkan darah naga sepenuhnya, ujar Silong. Baiklah, setidaknya aku masih memiliki kalian berdua, kata Xiao Lang sambil tersenyum lembut. Chapter 50. Pil Penyatu Jiwa. Xiao Lang menenangkan pikiran dan hatinya. Setelah itu Xiao Lang mencoba merasakan energi alam sekali lagi. Xiao Lang berhasil merasakan energi alam namun ia tidak bisa menyerapnya, karena meridian dalam tubuhnya telah hancur akibat racun penghancur jiwa. Ketika meridian seseorang kultivator hancur maka ia tidak ubahnya seperti orang biasa yang tidak bisa menyerap energi alam. Selain itu bagi seorang kultivator lebih baik mati daripada kehilangan kultivasi. Jika seseorang telah kehilangan meridiannya maka orang tersebut tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya energi alam lagi. Namun untuk Xiao Lang meskipun meridiannya hancur tapi energi bintang dalam dirinya menjaga tubuhnya agar tetap bisa merasakan energi di sekitarnya. Sekarang bagaimana aku bisa menyerapnya, gumam Xiao Lang. Andai saja ada obat untuk. Tunggu dulu, bukankah aku juga seorang alkemis? Lalu kenapa aku masih bingung dengan semua ini, ucap Xiao Lang sambil menepuk dahinya. Xiao Lang kemudian menutup matanya, dia mencoba menggali lagi ingatan tentang berbagai macam obat yang ada di dalam otaknya. Setelah beberapa saat mencari Xiao Lang kemudian menemukan obat yang ia butuhkan yaitu, pil penyatu jiwa. Akhirnya aku menemukan obatnya, tapi untuk membuat pil ini dibutuhkan bahan-bahan yang sangat langka. Selain itu aku tidak punya energi lagi untuk membuatnya, gumam Xiao Lang. Pil penyatu jiwa adalah pil tingkatan tertinggi dari semua pil yang ada, bahkan dalam legenda dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu yang menyebabkan perpecahan dari benua bintang adalah akibat dari pil ini. Untuk membuat pil penyatu jiwa seorang alkemis haruslah memiliki kekuatan yang sangat kuat, jika tidak maka bisa saja orang tersebut akan mati saat proses pembuatannya. Pil penyatu jiwa juga harus membutuhkan sesuatu untuk dikorbankan, bisa saja seperti beast spirit, manusia atau bahkan dewa sekalipun. Oleh karena membuat pil penyatu jiwa ini sangat sulit dan bahan-bahan yang diperlukan sangatlah susah bahkan mustahil untuk dicari, para alkemis akhirnya setuju untuk menyimpan resep pil tersebut di asosiasi alkemis yang ada di jantung benua bintang. Di dunia ini hanya ada satu orang yang berhasil membuat pil tersebut, atau bisa dikatakan dialah yang menciptakan pil penyatu jiwa, namun tidak ada yang tahu siapa dirinya dan dari mana asalnya dan karena itu pula dia disebut-sebut sebagai guru para alkemis. Lalu dari mana Xiao Lang mengetahui resep tersebut?
Akankah ada hubungan antara Xiaolang dan guru para alkemis? Baca terus ya. Hehehe. Apa yang sedang kau pikirkan, Langer? Tanya Silin tiba-tiba muncul di samping Xiaolang. Ah guru, kapan guru datang? Tanya Xiaolang. Baru saja, jadi apa yang tengah kau pikirkan sehingga kau tidak menjalankan perintah guru? Tanya Silin. Maaf guru, aku hanya sedang memikirkan cara untuk menyembuhkan meridianku dengan pil penyatu jiwa, jawab Xiaolang jujur. Hahaha, Langer, di dunia ini tidak ada lagi yang namanya pil penyatu jiwa, karena tidak ada satupun alkemis yang bisa membuatnya. Lalu dari mana kau akan mendapatkannya? Tanya Silin. Aku bisa membuatnya guru, hanya saja bahan-bahannya sangat sulit, jawab Xiaolang. Ukuk, ukuk. Silin tersedak karena mendengar jawab Xiaolang. Kau bilang apa tadi? Tanya Silin. Aku bisa membuatnya, memangnya kenapa guru? Tanya Xiaolang. Langer, ini tidak lucu, dan jangan buat guru marah, kata Silin tegas. Aku juga tidak bercanda guru, aku memang bisa membuat pil itu, jawab Xiaolang. Kau istirahat saja dulu, guru akan keluar sebentar, ucap Silin kemudian berjalan keluar gua. Apa dia benar-benar bisa membuat pil itu? Tapi bagaimana mungkin? Atau jangan-jangan dia memiliki hubungan dengan pria gila itu? Batin Silin. Siapapun dia, yang jelas aku harus mengajarinya semua yang ku ketahui. Aku bisa melihat masa depannya nanti tidak akan mudah, gumam Silin. Waktu berlalu dengan cepat, setiap hari Silin mengajari Xiaolang cara untuk menggunakan energi alam tanpa menyerapnya. Selain itu Silin juga sering bepergian untuk mencari bahan-bahan untuk membuat pil penyatu jiwa. Guru, apa kau bisa keluar dari jurang ini? Tanya Xiaolang. Tentu bisa, tapi aku sudah tidak ingin meninggalkan jurang ini. Selain itu jurang ini sebenarnya bukanlah jurang biasa karena ada pintu teleportasi ke dunia lain di jurang ini, jawab Silin. Jadi begitu ya, awalnya aku bingung dari mana guru mendapatkan buah-buahan, sekarang semuanya sudah jelas, tapi dunia apa itu guru? Tanya Xiaolang lagi. Gerbang teleportasi di jurang ini akan membawa kita ke dunia bawah. Sebutannya memang dunia bawah tapi orang-orang di dunia ini sangatlah kuat. Jika kau ingin ke sana, guru sarankan untuk memulihkan kekuatanmu lebih dulu, jika tidak maka kau hanya akan menjadi budak di dunia itu, jawab Silin menjelaskan. Apakah dunia itu sangat kejam guru? Tanya Xiaolang. Sudah, jangan kau pikirkan, sebaiknya kau lanjutkan latihannya. Guru akan mencari bahan-bahan yang lain untuk membuat pil penyatu jiwa, kata Silin. Baik guru, jawab Xiaolang. Xiaolang kemudian melanjutkan latihannya dalam mengontrol energi alam tanpa harus menyerapnya, sementara Silin pergi mencari bahan-bahan untuk membuat pil penyatu jiwa. Awalnya Xiaolang keberatan ketika Silin akan mencari bahan-bahan tersebut, karena Xiaolang sama sekali tidak ingin membuat gurunya susah, terlebih lagi bahan-bahan tersebut sangatlah susah untuk didapatkan, akan tetapi Silin tetap bersikeras untuk mencarinya dan ketika ditanya oleh Xiaolang, alasan Silin adalah dia ingin memberikan yang terbaik untuk murid pertama dan terakhirnya. Setiap harinya setelah mengajari Xiaolang, Silin pasti akan pergi ke dunia bawah untuk mencari sumber daya di sana. Karena menurut perkataan Silin sumber daya di dunia bawah sangat melimpah bahkan yang sulit dicari sekalipun bisa ditemukan di dunia bawah. Bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan bahan-bahan ini secepat mungkin, gumam Silin. Silin kemudian berhenti di dekat batu besar yang menutupi jalan di dasar jurang. Silin kemudian mengeluarkan sebuah lencana dari sakunya. Setelah itu Silin tiba-tiba seperti terserap ke dalam batu tersebut. Beberapa menit kemudian Silin muncul kembali di sebuah padang rumput yang sangat luas.
Dunia tersebut tidak ubahnya seperti dunia atas, hanya saja dunia tersebut energi alam terasa lebih kuat dari dunia atas, dan juga waktu di dunia tersebut lebih cepat dari dunia atas. Hal ini disebabkan karena di dunia tersebut terdapat sebuah benda pusaka yang mereka sebut sebagai batu waktu, sehingga waktu di dunia tersebut lebih cepat dari dunia yang asli. Selain itu untuk naik tingkatan di dunia bawah lebih mudah dan lebih cepat daripada dunia atas. Bersambung. Chapter 51. Alkemis terkuat.